Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan membahas bangun ruang sisi datar, volume bangun ruang sisi datar pada kegiatan 8.7, menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar gabungan. Materi yang akan kita bahas sesuai dengan buku paket ini. Yang pertama, kita akan menganalisis masalah di lingkungan kita. Contoh soal, ayo kita mencoba dan ayo kita menalar. Permasalahan yang pertama, masalah 8.2. Sebuah tenda berbentuk bangun seperti pada gambar di samping ini. Berapakah luas kain yang digunakan untuk membuat sebuah tenda seperti itu bila alasnya berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 0,5 meter. Sedangkan tinggi tenda 4,5 meter. Kita perhatikan gambar tenda. Sebenarnya dalam tenda ini ada dua buah bangun, yaitu bangun prisma segitiga dan bangun balok dengan panjang 6, lebar 10, dan tinggi 0,5. Sedangkan untuk tenda, tinggi tenda 4,5, sehingga tinggi prisma yang ini 4,5 dikurangi 0,5, tinggi balok sama dengan 4 meter. Karena kita akan mencari luas permukaan kain, kita perhatikan atapnya. Atapnya berbentuk persegi panjang dengan panjang 10. Kita akan mencari lebarnya. Ini adalah sebuah segitiga, siku-siku. Misalkan di sini adalah 4, maka yang panjang yang di sini adalah 3,5 dari 6. Kita akan mencari C atau P dari persegi panjang ini. C kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat 16 ditambah 3 kuadrat 9. 16 tambah 9 25, sehingga C akar dari 25. C sama dengan 5 meter. Ini adalah panjang persegi panjang yang atap. Pertama kita akan mencari luas prisma segitiga ini. Luas prisma ini terdiri dari 2 luas segitiga ditambah 2 luas persegi panjang. Rumus luas segitiga setengah alas kali tinggi ditambah 2 kali persegi panjang, panjang kali lebar. 2 kali setengah alas segitiga ini. Kita perhatikan alas segitiga, panjangnya segitiga adalah 6. Alasnya 6 dan tingginya 4. Ditambah 2 kali panjangnya yaitu 10 dan lebarnya yaitu 5. 2 dibagi 2, 1. 6 kali 4, 24, ditambah 2 kali 10 kali 5 yaitu 100. 24 tambah 100, 124 meter pangkat 2. Ini untuk luas prisma atau yang bagian atas tenda. Sedangkan untuk bagian bawah tenda, karena berbentuk balok tanpa tutup dan tanpa alas, luas balok terdiri dari 2 luas persegi panjang bagian depan dan belakang ditambah 2 luas persegi panjang yang di samping. 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 panjang kali lebar. 2 kali panjang untuk di depan. Kita kasih di sini depan dan ini adalah sampingnya. Yang depan, kita perhatikan depan panjangnya 6, lebarnya atau kita menggunakan tinggi 0,5. 6 kali 0,5
ditambah 2, panjangnya 10, lebarnya menggunakan tinggi 0,5, sama dengan yang ini sama dengan 6, yang 2 kali 10 kali 0,5 sama dengan 10, atau sama dengan 16 meter pangkat 2. Ini luas balok, sehingga luas tenda sama dengan 124 ditambah 16 sama dengan 140 meter pangkat 2. Ayo kita amati nomor 1. Perhatikan gambar ini. Gambar ini berbentuk kubus. Disajikan luasnya sudah 864 meter pangkat 2. Dari manakah ini? Kita perhatikan jaring-jaring, karena ini berupa luas permukaan kubus. Kita perhatikan jaring-jaring kubus. Ternyata jaring-jaring kubus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 persegi, sehingga luas permukaan kubus ini sama dengan 6 kali luas persegi. 6 kali luas persegi rumusnya adalah sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. 6 kali sisinya yaitu 12. Jadi 12 pangkat 2, atau 6 kali 12 pangkat 2 144. 6 kali 144 864. Satuannya di sini menggunakan meter. Ingat, untuk luas harus pangkat 2. Ini luas permukaan kubus pada gambar ini. Nomor 2, ini sebuah limas. Yang ditanya luas permukaan limas segi 4. Disajikan luasnya adalah 336. Untuk mengerjakan ini kita harus paham jaring-jaring limas. Jaring-jaring limas seperti ini. Maka luas permukaan limas itu sama dengan luas persegi ditambah 4 kali luas segi 3. Luas persegi rumusnya sisi kali sisi atau sisi pangkat 2 ditambah 4 luas segi 3 setengah alas kali tinggi. Sisinya di sini adalah 12, maka 12 pangkat 2 ditambah 4 kali setengah alasnya. Kita perhatikan segitiga TFG, alasnya 12 dan tingginya disajikan sudah 8. 12 dikuadratkan 144 ditambah ini dibagi 2, 2 bagi 2 1, 2 kali 12 kali 8 192, atau sama dengan 336, satuannya meter pangkat 2. Ini adalah luas permukaan limas. Nomor 3, disajikan gambar seperti ini yang diketahui luasnya 720 meter pangkat 2. Ternyata gambar ini adalah luas permukaan kubus tanpa tutup. Karena tanpa tutup, maka jaring-jaringnya seperti ini. Maka luas permukaan kubus tanpa tutup ini sama dengan ada 5 persegi. 5 kali luas persegi sama dengan 5 persegi adalah sisi pangkat 2, sehingga 5 kali sisinya adalah 12 kuadrat. 5 dikali 144 sama dengan 720 meter pangkat 2. Maka ini adalah luas permukaan kubus tanpa tutup. Nomor 4, disajikan gambar seperti ini, luasnya 576
meter pangkat 2. Luas permukaan kubus tanpa alas dan tutup. Maka perseginya tinggal 4 saja karena alas dan tutupnya tidak ada. Sehingga luas permukaan kubus ini yaitu 4 kali luas persegi. 4 kali luas persegi sisi pangkat 2. 4 kali sisinya adalah 12 kuadrat, maka 4 kali 12 kuadrat 144 sama dengan 576. Satuannya meter pangkat 2. Ini adalah luas permukaan kubus tanpa alas dan tutup. Nomor 5, disajikan gambar seperti ini. Luasnya 192. Di sini diketahui luas permukaan 5 segi 4 tanpa alas. Sehingga jaring-jaringnya berbentuk hanya terdiri dari 4 segitiga. Maka luas permukaan 5 sini 4 kali luas segitiga. 4 kali luas segitiga rumusnya setengah alas kali tinggi. 4 kali setengah alasnya yaitu 12 dan tingginya adalah 8. 4 dibagi 2 kali 12 kali 8 192, satuannya meter pangkat 2. Ini luas permukaan 5 tanpa alas. Nomor 6, dari bangun 2 bangun ini luasnya adalah 912 meter pangkat 2. Yang diketahui adalah luas permukaan pada gambar di samping. Untuk kubus di bawah ini karena tidak ada tutupnya sehingga hanya ada 5 persegi. Sedangkan untuk limas tidak ada alas, maka tinggal 4 segitiga. Maka luas permukaan bangun ini terdiri dari 4 luas segitiga ditambah 5 luas persegi. 4 luas segitiga setengah alas kali tinggi ditambah 5 luas persegi S pangkat 2. 4 kali setengah alasnya yaitu 12 dan tingginya adalah 8 ditambah 5 kali sisinya adalah 12 pangkat 2. Kita bagi 4 bagi 2 2 kali 12 kali 8 192 ditambah 12 dikuadratkan 144 dikali 5 720 ditambah 192 912 meter pangkat 2. Ini luas permukaan bangun di atas ini. Contoh 8.16, sebuah kaleng berbentuk balok berisi air dengan volume 75 ml. Sebuah kaleng tersebut akan dimasukkan batu yang berbentuknya tidak beraturan. Setelah kaleng tersebut dimasukkan benda padat, maka volume air berubah menjadi 95 ml. Pertanyaannya adalah, berapakah volume batu? Kita perhatikan perubahan volume. Maka volume batu ini adalah volume air yang setelah dimasukkan batu 95 ml dikurangi 75 ml atau sama dengan 20 ml. Maka ini adalah volume batu tersebut. Contoh 8.17, perhatikan gambar berikut ini atau ambillah beberapa bangun yang menyerupai kubus, balok, prisma, dan limas. Kemudian amatilah, yaitu batu seblak, kotak, prisma, kue lapet. Memilih mana dari bangun kubus, balok, prisma, dan limas yang lebih mudah digunakan untuk menaksir luas permukaan dan volume batu, toples, piramid, dan lapet. Kita bisa menggunakan
persegi panjang atau balok ini untuk menaksir kira-kira volume batu atau luas permukaan batu sabak ini. Yang kedua, untuk top place kita bisa menggunakan volume balok. Untuk bangunan piramid ini kita bisa menggunakan volume gabungan volume balok. Dan untuk kue lapet kita bisa menggunakan bangun limas. Ayo kita mencoba. Ada nomor 2. Sebuah limas dan prisma segi 8 beraturan berada di dalam kubus yang alasnya saling berhimpitan. Seperti terlihat pada gambar berikut. Jika panjang rusuk kubus 1 cm, maka tentukan volume prisma di luar limas. Untuk menentukan volume prisma, kita harus mencari luas alasnya. Panjang ini kubus adalah 1 cm. Seandainya ini kita misalkan panjang segitiga ini adalah A dan ini juga A, maka karena ini adalah segi 8 beraturan, maka sisinya adalah sama. Maka ini juga A. Kita akan mencari sisi miring dari segitiga ini. Ini A, maka kita akan mencari C, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat, atau 2A kuadrat, sehingga C sama dengan akar dari 2A kuadrat. A dikuadratkan A, akar 2. Ini adalah sisi miring dari segitiga, sehingga panjang ini adalah A akar 2. Dari sini diketahui panjang sisi persegi atau alas kubus ini yaitu A ditambah A akar 2 ditambah A itu sama dengan 1 cm. A ditambah A, 2A ditambah A akar 2 sama dengan 1. A-nya kita keluarkan. A, 2A tinggal 2 ditambah A akar 2 tinggal akar 2 sama dengan 1. Atau A sama dengan 1 per 2 ditambah akar 2. Untuk menyederhanakan ini kita kalikan dengan 2, lawan dari 2 ditambah akar 2, 2 dikurangi akar 2 per 2 dikurangi akar 2 sama dengan 2 dikurangi akar 2, ini dikalikan 2 kali 2 4, 2 kali negatif akar 2 negatif 2 akar 2 plus akar 2 dikalikan 2 plus 2 akar 2 akar 2 dikali negatif akar 2 negatif 2. Ini kita coret. 4 dikurangi 2 sama dengan 2, sehingga tinggal 2 min akar 2 per 2. Ini adalah nilai A. Sehingga kita dapatkan A sama dengan 2 min akar 2 per 2. Selanjutnya kita akan mencari luas alas segi 8 ini, yaitu luas persegi dikurangi 4 luas segitiga yang ini, sehingga sama dengan luas persegi S pangkat 2 dikurangi 4 setengah alas kali tinggi. Sisinya yaitu 1 dikuadratkan 4 kali setengah alas segitiga. Di sini A yaitu 2 min akar 2 per 2, dan tingginya juga A yaitu 2 min akar 2 per 2. 1 dikuatkan 1, 4 dibagi 2, 2. Ini dikalikan 2 kali 2, 4, 2 kali min 2, min 2 akar 2, min akar 2 kali 2, min 2 akar 2, min akar 2 dikali min akar 2,
plus 2 per 2 kali 2 4. Kita taruh di sini. Luas alas segi 8. 1 dikurangi 2, kita kerjakan dalam kurung. 4 ditambah 2 6 dikurangi min 2 akar 2 dikurangi 2 akar 2 4 akar 2 per 4. Kita coret ini. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2, sehingga 1 dikurangi 6 per 4 akar 2 per 2, atau sama dengan 1 per bagi 2 3 dibagi 2 2 akar 2, sama dengan, kita buka kurungnya, 1 min 3 min kali min plus 2 akar 2, atau sama dengan, ini taruh depan, 2 akar 2 1 dikurangi 3 min 2. Ini luas alas segi 8. Sehingga volume prisma di luar limas sama dengan volume prisma dikurangi volume limas. Volume prisma luas alas kali tinggi dikurangi luas limas 1/3 luas alas kali tinggi. Di sini didapat luas alasnya berbentuk segi 8 dan tingginya sama dengan limas, luas alasnya dan tingginya, sehingga 1 dikurangi 1/3 2/3 luas alas kali tinggi. 2/3 luas alasnya yaitu 2 akar 2 dikurangi 2, tingginya yaitu 1. Sehingga kalau dikalikan 2 kali 2 4/3 akar 2, ini kalikan ke sana, min 4/3. Kalau 4/3 dikeluarkan 4/3, di sini tinggal akar 2 dikurangi 1. Satuannya adalah cm/3. Ini adalah volume prisma di luar limas. Ayo kita menalar. Kemudian temukan 3 contoh yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yang ada hubungannya dengan materi yang telah kalian diskusikan. Diskusikan dalam kelompok. Bagaimana cara menjawab serta temukan jawabannya bersama-sama. Misalkan bangun yang ada di lingkungan kita yaitu atap Masjid Agung Demak. Kita cari volume ini. Bangun ini terdiri dari 2 bangun, yaitu bangun limas dan bangun balok. Kalau kita pisahkan, ada 2 buah bangun. Tergantung kita akan mencari apa. Misalkan kita akan mencari volume limas, maka volume limas ini 1/3 luas alas kali tinggi. Untuk volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Misalkan saja panjang limas adalah 2 dan tingginya adalah 3, maka volume limas ini bisa ditentukan 1/3 karena berbentuk persegi, sisi kali sisi atau sisi pangkat 2 kali tinggi. 1/3 sisinya 2 kuadrat dikali 3. 3 kita coret, maka tinggal 2 kuadrat yaitu 4. Misalkan ini satuannya meter, maka meter pangkat 3. Misalkan balok pada atap Demak ini, balok pada Masjid Demak ini adalah panjangnya 1, lebarnya 1 dan tingginya 0,5. Maka volume balok yaitu 1 kali 1 kali 0,5 atau sama dengan
0,5 meter pangkat 3, maka volume atap Masjid Demak bagian atas ini adalah volumenya 4 ditambah 0,5 atau sama dengan 4,5 meter pangkat 3. Kalian tentunya bisa mencari di lingkungan kalian dan menghitung volume maupun luas permukaan bangun tersebut. Hubungan antara diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Materi yang akan kita bahas sesuai dengan buku paket ini, yaitu kita akan mempelajari unsur-unsur balok, contoh soal, ayo kita mencoba, dan ayo kita menalar. Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bangun datar berbentuk segi 4 dan sisi yang berhadapan kongruen. Bagian-bagian balok atau unsur-unsur balok yang akan kita pelajari yaitu sisi, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Sisi adalah bangun ruang yang membatasi wilayah antara ruang satu dengan ruang yang lain. Ada sisi ABCD, sisi EFGH, sisi ABFE, sisi BCGF, sisi CDHG, sisi ADHE. Untuk rusuk adalah pertemuan dua sisi bangun datar yang tampak sebagai ruas garis. Ada rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD, rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, rusuk DH, rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, dan rusuk EH. Untuk titik sudut adalah titik hasil pertemuan dua rusuk atau lebih pada sebuah bangun ruang. Macam-macamnya ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Untuk diagonal bidang atau diagonal sisi ini adalah garis yang merupakan diagonal dari sisi pada bangun ruang tersebut. Misalkan pada bidang ABCD ada diagonal bidang AC dan BD. Pada bidang EFGH ada EG dan HF. Pada bidang BCGF ada BG dan CF. Pada bidang ADHE ada AH dan DE. Pada bidang ABEF ada bidang AF dan BE. Pada bidang CDHG ada DG-CH. Pada diagonal ruang adalah garis yang merupakan diagonal dari sebuah bidang diagonal. Contohnya diagonal ruang AG, diagonal ruang BH, diagonal ruang CE, diagonal ruang DF. Untuk bidang diagonal adalah bidang datar yang terbentuk dari diagonal sisi dan rusuk. Contohnya bidang diagonal ABGH, bidang diagonal BCHE, bidang diagonal CDEF, bidang diagonal ABGF, bidang diagonal BFHD, bidang diagonal ACGE.
Contoh 8.18, perhatikan kubus ABCD EFGH berikut ini. Tentukan panjang BE. Kita perhatikan segitiga ini, yaitu ABE. Panjang AB adalah 5. Karena ini adalah sebuah kubus, maka semua sisinya adalah sama, sehingga AE juga 5. Yang ditanya adalah BE. Karena ini siku-siku, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu BE kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah AB kuadrat. AE 5 kuadrat ditambah AB 5 kuadrat. 5 kuadrat 25 ditambah 5 kuadrat 25. Ini sama dengan 50. Sehingga BE sama dengan akar 50 atau sama dengan 25 kali 5. Akar 50 25 dikali 2. Akar 25 adalah 5, akar 2 tetap akar 2. Ini adalah panjang BE, satuannya adalah sentimeter. Bagaimanakah cara cepatnya atau smartnya? Misalkan ini adalah sebuah segitiga dan panjangnya AA. Untuk mencari nilai C di sini atau sisi miring, maka C adalah A akar 2. Karena di sini panjangnya adalah 5, maka C adalah 5 akar 2 cm. Contoh 8.19, perhatikan balok ABCD EFGH berikut ini. Tentukan panjang diagonal ruang CE. Untuk menentukan panjang CE, kita tentukan terlebih dahulu panjang AC. Kita perhatikan gambar ini. Kita perhatikan segitiga ABC. Di siku-siku di B, yang atas adalah C, yang ini adalah A. Di mana AB panjangnya 8 dan BC adalah 6. Kita akan mencari panjang AC. AC kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat 36 ditambah 8 kuadrat 64. Ini sama dengan 100. Sehingga panjang AC sama dengan akar dari 100, yaitu 10 cm. Selanjutnya kita perhatikan segitiga EAC, siku-siku di A, yaitu A, di sini E dan C. AC yaitu 10, AE sama dengan GC 5. Kita akan mencari panjang EC. Maka EC kuadrat sama dengan AE 5 kuadrat ditambah AC 10 kuadrat. 5 kuadrat 25 ditambah 10 kuadrat 100. Ini sama dengan 125. Maka EC sama dengan akar dari 125 atau sama dengan 25 dikali 5. Akar 25 sama dengan 5 akar 5 tetap akar 5, satuannya sentimeter. Ini adalah panjang EC. Inilah panjang EC atau CE. Bagaimanakah cara cepatnya atau smartnya? Panjang CE itu sama dengan akar dari semua angka yang di sini, panjang, lebar, dan tinggi. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Akar 8 kuadrat 64 ditambah 36 ditambah 25.
ini sama dengan akar 125. Dengan cara seperti ini maka didapat 5 akar 5 cm. Inilah panjang CE. Contoh 8.20. Perhatikan balok ABCD EFGH berikut ini. Tentukan luas bidang diagonal BCHE. Kita perhatikan gambar balok ini, kita asir. Jadi yang kita cari adalah persegi panjang ini, yaitu BCHE. BC panjangnya adalah 4, EB tidak ada, sehingga kita akan mencari panjang EB. Perhatikan segitiga ABE. ABE. AB adalah 15, AE sama dengan CG yaitu 8. Kita akan mencari EB. EB kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 15 kuadrat 225 ditambah 8 kuadrat 64. Ini sama dengan 289, maka EB sama dengan akar dari 289 sama dengan 17 cm. Sehingga panjang EB di sini 17. Maka luas BCHE, karena ini persegi panjang, panjang kali lebar. Panjangnya yaitu 17, lebarnya adalah 4. 17 kali 4 68, satuannya cm pangkat 2. Inilah luas BCHE. Ayo kita mencoba. Nomor 1, kita harus mencari cara paling cepat, sudah diberikan tadi. Nomor 2, temukan apa yang dimaksud dengan bidang frontal dan bidang ortogonal pada kubus, balok, prisma, dan limas. Saya beri contoh bidang frontal. Bidang frontal adalah bidang pada bangun ruang yang sejajar dengan bidang gambar. Bidang frontal memiliki ukuran yang sama dengan ukuran bangun ruang yang sebenarnya. Kita perhatikan balok ini. Bidang frontal yang sejajar, contohnya bidang sisi CGHD sejajar dengan bidang ABFE, atau bidang ADHE ini sejajar dengan bidang BCGF, atau bagian alas ABCD dengan EFGH. Inilah contoh bidang frontal. Silahkan kalian mencari untuk bangun yang lain. Untuk bidang ortogonal merupakan bidang yang tegak lurus dengan bidang gambar. Contohnya, sisi ABFE tegak lurus dengan BCGF, atau bidang ABCD tegak lurus dengan DCGH. Inilah contoh bidang ortogonal. Pada Ayo Kita Menalar, perhatikan gambar prisma berikut ini. Perhatikan gambar ABF di atas. Apakah segitiga ABF itu termasuk bidang diagonal pada prisma? Kita harus ingat, bidang diagonal adalah suatu bidang yang ditentukan oleh dua diagonal bidang yang sejajar. Karena ini tidak sejajar, maka bidang segitiga ABF bukan merupakan bidang diagonal. Demikian pembahasan kegiatan 8.8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.